Pemirsa, tahun 2022 menjadi tahun pemulihan setelah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Di Sulawesi Selatan terdampak pandemi cukup menyeret sejumlah sektor, terutama perekonomian Sulawesi, di mana tingkat inflasi diwaspadai melejit tinggi. Lantas seperti apa proyeksi Bank Indonesia serta pakar ekonomi di tahun 2023 mendatang? Berikut rangkuman informasinya untuk Anda. Dalam upaya menekan inflasi tahun 2022, Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP Sulawesi Selatan sebagai upaya dalam tingkat pencegahan terjadinya kenaikan harga-harga secara umum, khususnya pada harga pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat menghadiri kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sulawesi Selatan di Taman Macinis Hombalak Makassar Oktober lalu mengultimatum kepada jajaran pemerintah seperti Gubernur Sulsel, Bupati, TNI, Polri, serta Bank Indonesia untuk melakukan pemantauan harga demi menjaga tingkat inflasi harga pangan Indonesia, meski saat ini masih terbilang terkendali. Selain harga pangan di pasar, pengendalian harga di tingkat petani pun harus terjamin, sehingga kenaikan harga pangan sejalan dengan peningkatan pendapatan petani. Dirinya memaparkan ada beberapa strategi yang digunakan dalam menghadapi krisis pangan dunia, dengan melakukan peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendalian inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi. Meski tingkat inflasi di Indonesia masih terbilang rendah, masih sekitar 5% dibandingkan dengan negara lain, mencapai sampai 9%. Namun, SGL meminta untuk betul-betul menjaga sumber daya alam. Itu nggak langka, kurang. Karena 24 juta yang paling sedikit dibutuhkan, negaramu ini cuma mampu mempersiapkan 25 triliun. Itu setara dengan yang tahun lalu 8,7 juta. 24 kita butuh 8,7 juta. Sekarang Pak Presiden tambahkan lagi menjadi 9,2. Sudah 9 juta. Tapi apa itu cukup? Belum. Oleh karena itu harus diprioritaskan. Ini nggak boleh salah. Jadi dari 67 jenisnya yang kena pupuk subsidi itu hanya 9. Jadi intervensi juga hanya untuk urea dan NPK. Urea untuk penyuburan, NPK untuk pembuahan. Tidak lagi pakai input lain. Yang lain pakai kurnya Pak BNI. Jadi yang kira kur itu bukan subsidi, nah. Dari harusnya di atas 11-12% kau ambil dibayarkan oleh BNI, Bank Indonesia, dan itu tinggal 3%, clear kan? Ancaman inflasi pada sektor pangan diketahui tidak hanya terjadi di negara lain, tetapi juga akan berdampak di Indonesia. Meski tidak setinggi dengan negara lain, namun tetap menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Khusus di Sulsel sendiri, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Sulsel dalam mengendalikan tingkat inflasi, salah satunya kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi. Legislator Sulsel Rismawati Kadir Nyampak menghimbau kepada seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam mencegah tingkat inflasi. Dirinya menuturkan salah satu upaya yang dilakukan dengan menggerakkan pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya, serta membangun gerakan pertanian rumahan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah, peran pemerintah dengan memberikan bantuan berupa bibit kepada masyarakat. Selain itu, menjaga potensi petani dengan peningkatan fasilitas, serta pengembangan sumber daya, diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan yang melimpah untuk seluruh rakyat Indonesia. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, dengan adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia bisa terhindar dari tingginya inflasi pada pangan yang menjadi ancaman global. Kita berharap agar tidak terjadinya inflasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi dan dari pihak Bank Indonesia untuk kita bersama-sama menjaga stabilitas itu dengan melibatkan pelaku-pelaku pangan yang ada di Sulawesi
Sulawesi Selatan dengan menggerakkan dari hulu ke hilir, dan ada gerakan yang di-launching tadi untuk pemanfaatan pekarangan rumah dengan memberikan bantuan bibit berupa cabai, ternak ikan nila dan lain sebagainya. Sementara itu, Bank Indonesia memaparkan sejumlah proyeksi perkembangan perekonomian di wilayah Sulsel di tahun 2023, seperti yang dibicarakan oleh berbagai kalangan. Tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap dengan adanya resesi serta inflasi global tinggi. Deputi Direktur BI Sulsel Febrina menuturkan, agar inflasi tidak terlalu tinggi di tahun 2023 mendatang, ada 3 kebijakan yang mesti diperhatikan dan merupakan kunci untuk menjaga stabilitas seperti front-loaded, preemptive, dan forward-looking. Hal tersebut dilakukan untuk bagaimana menjaga stabilitas keuangan dan juga tekanan yang ada di global maupun nasional. Bank Indonesia juga akan memperkuat kebijakan moneter juga diikuti seluruh aturan kebijakan. Febrina juga menuturkan, belajar dari krisis semenjak pandemi, Bank Indonesia beserta pihak lain berupaya menjaga inflasi agar tetap stabil meskipun angka perlahan naik. Salah satunya dengan melakukan pemberian subsidi maupun menggelar pasar murah menjaga inflasi tidak terlalu tinggi. Belajar dari krisis pandemi ya, strategi tidak bisa sendiri ya, jadi memang sinergi dari berbagai pihak itu sangat diperlukan menjaga inflasi itu tetap stabil ya. Kita lihat angkanya bisa naik ya, terutama kalau kita sinkron dengan Serapres kemarin selama hasilnya bahkan ya, kemudian secara ini sudah ringan. Kalau kita meminjam istilahnya sehingga tidak lanjutnya kita bedah lagi, sebenarnya kita masih menahan supaya tidak ada spillover effect, artinya itu tidak terlalu besar. Jadi TPID Sulsel yang kemarin sudah mendapatkan penghargaan itu upaya keras ini. Nanti kita tunggu aja di bulan Oktober ini, nanti TPID ini sedang memutuskan beberapa kebijakan yang sifatnya sektor regional ya, di Sulawesi Selatan sendiri upaya-upaya yang bisa dilakukan, apakah Sulsel apa yang menggunakan juga dana yang kita ada, kemudian juga masa murah yang sudah dilakukan dari awal itu juga akan terus dilakukan untuk menjaga inflasi tetap stabil. Optimisme menyambut tahun 2023 juga diungkapkan pengamat perekonomian Universitas Boswa Makassar, Lukman Setiawan. Menurutnya, tahun 2023 adalah tahun pemulihan setelah sekian tahun perekonomian mengalami gejolak akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus membaik setelah pandemi COVID-19. Bahkan selama tahun 2022, ekonomi di Sulsel tumbuh sebesar 5,67% dari triwulan ketiga. Ekonom Universitas Boswa Lukman Setiawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di 2022 ini ditentukan oleh konsumsi yang cukup tinggi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang menyebabkan serapan anggaran yang signifikan. Selain itu, adanya penanaman modal dalam bentuk investasi di dalam maupun luar negeri mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dari berbagai bidang ikut meningkat. Oke, jadi untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonomi skala nasional di 2 tahun terakhir ini pasca COVID-19 2020, walaupun sampai saat ini belum dinyatakan sebagai bebas COVID-19, masih kategorikal pandemi, namun kelonggaran cukup signifikan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi cukup bagus dari 2 tahun terakhir, yang menyebabkan dari laporan pertumbuhan ekonomi dari Q2Q-nya dan year on year-nya. Nah, beberapa pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di 2022 ini, yaitu memang pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat konsumsi yang cukup tinggi, baik dari sektor pemerintah maupun dari swasta, yang menyebabkan serapan anggaran cukup signifikan sehingga menyebabkan terjadinya beberapa
sektor yang menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Nah, yang selanjutnya adalah adanya penanaman modal dalam bentuk modal investasi, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri, yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari berbagai bidang aspek sesuai dengan tupoksi ini menyebabkan juga terjadi peningkatan. Dan yang paling membackup itu adalah adanya pertumbuhan ekonomi di bidang digital, yaitu dengan teknologi dan informasi, adanya peningkatan dari digital bisnis ekonomi dalam bentuk e-market dan lain sebagainya. Kalau masalah prediksi dan analisis global dunia, ekonomi global, bahwa di tahun 2023 terjadinya krisis, namun kalau kita melihat perkembangan terkini berdasarkan data 2022, Indonesia berdampak tapi tidak berdampak signifikan, karena hanya beberapa kondisi global yang misalkan tidak berartinya antara perang Rusia dan Ukraina, namun pada sisi yang lain dampak itu tidak mengarah kepada terjadinya krisis di Indonesia. Bahkan saat ini kebijakan Bank Indonesia yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan ke depannya, yaitu mungkin adanya pertumbuhan ekonomi dalam bentuk digital, bisnis, digital marketing, dan lain sebagainya, dan beberapa hal yang terkait itu adanya efektifan pelaksanaan dari pengawasan dari sistem moneter, yaitu khususnya di dalam pengendalian inflasi. Bahkan ada dibentuk tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah. Ini terjadi komunikasi dan signifikan dalam rangka pengendalian harga barang di lapangan. Menurut Lukman, pertumbuhan ekonomi di Sulsel khususnya Kota Makassar akan tetap membaik di tahun 2023 mendatang. Salah satu sektor yang perlu diperhatikan adalah UMKM yang selalu berperan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Meski banyak yang mengkhawatirkan terjadinya krisis global tahun depan, namun Lukman optimis Sulawesi Selatan bisa terhindar dari ancaman perekonomian yang buruk. Lukman menyebut bahwa Sulawesi Selatan punya pengalaman baik dari krisis yang terjadi di masa lalu. Sulsel tumbuh dan berkembang dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, sehingga diyakini bahwa Sulawesi Selatan termasuk Kota Makassar tidak akan terpengaruh signifikan dari ancaman krisis yang akan datang.